Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laswan Mika. Saya mahasiswa berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kali ini saya akan menganalisis sebuah video di mana video tersebut yang disampaikan oleh salah satu tokoh yang cukup terkenal di Indonesia dan yang terkhusus yang cukup terkenal pada tokoh para ulama yang ada di Indonesia. Dan beliau adalah Habib Novel Alaidrus. Dan sebelum saya memulai menganalisis video tersebut, yang kali ini sebelum saya menganalisis, marilah kita sama-sama saksikan dulu video yang apa yang disampaikan oleh beliau. Setelah kita sama-sama menyaksikan video tersebut, baru saya akan menganalisis video tersebut. Sebelumnya, mari kita saksikan bersama-sama video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar lebih jauh, lebih mendalam, dan insya Allah tiap hari kita akan terus belajar. Bahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha bisa, Allah yang maha kuat, Allah maha menguasai segala sesuatu. Sebagai seorang muslim, kita nggak bicara yang lain. Saya di sini berbicara sebagai seorang pribadi muslim yang iman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tawar-menawar, mutlak kita harus yakin, percaya, tidak ada sesuatu di jagat raya ini yang bisa mencelakakan kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kuasa ada di tangan Allah Ta'ala. Selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk. Makhluk itu punya satu sifat mendasar. Sifatnya adalah lemah. Sifatnya adalah lemah, tidak punya kuasa dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kalau diizinkan oleh Yang Maha Kuasa. Saat ini kita mengetahui ada makhluk yang lemah, yang kecil, yang tidak tampak oleh mata, diberi nama Corona COVID-19 ya, COVID-19. Makhluk yang kecil ini telah membuat porak-poranda berbagai negara di belahan dunia. Banyak orang yang akhirnya menjadi saling mencurigai. Satu dengan yang lain karena waspada, akhirnya saling mencurigai. Kejadian yang kita saksikan di sebuah restoran, ada orang lagi makan, mungkin 20 orang, 30 orang lagi makan, ada satu yang bersin, maka yang lain langsung menoleh ke orang tersebut dengan pandangan yang menghakimi. Ini orang jangan-jangan kena penyakit COVID-19, kena virus tersebut. Ikhwani rahimakumullah, kehidupan yang seperti ini tentunya tidak menyenangkan. Kehidupan yang seperti ini tentunya tidak baik bagi persatuan, kesatuan, ya, kemudian bagi kerukunan ya, antara anak bangsa, seagama dan umat beragama. Makanya kita harus kembali mempelajari akidah yang benar, akidah Islamiyah, bahwasanya tidak ada satupun yang bisa menular kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa mencelakai kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh hidup dengan takut kepada makhluk, tidak boleh hidup dengan takut kepada makhluk apapun itu namanya, mau manusia, mau jin, mau setan, apapun kita nggak boleh takut. Bayangkan kalau kita hidup dengan takut pada makhluk. Jangankan yang namanya COVID-19, ya kita mau keluar rumah juga nggak akan berani. Mau keluar rumah, nanti muncul tuh setan ngasih was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada bisikan yang mengatakan, hati-hati loh, nanti kalau ada supir yang ngantuk, akhirnya dia banting setir ke kanan, kamu ditabrak mati kamu. Akhirnya dia takut nanti kalau keluar, ada orang yang lamun ketabrak. Hati-hati loh, di jalan nanti kalau ada orang yang lagi mabuk, tiba-tiba kamu dihajar, mati kamu. Hati-hati loh, nanti kalau misalnya di jalan, ya kamu lagi jalan, tiba-tiba ada gempa bumi,
maka kamu akan celaka. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hati bagus, tapi kalau hati-hati menjadi alasan kemudian kita tidak mencurigai orang lain dan mencurigai kehidupan, maka sebetulnya kita udah sakit sebelum terkena penyakit. Kita udah jatuh sebelum kita itu dijatuhkan. Kita sudah lumpuh sebelum kita itu lumpuh. Maka nggak boleh hati kita seperti ini. Hati kita harus meyakini bahwasannya tidak ada satupun yang bisa mengganggu dan mencelakai kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang punya izin Allah, yang punya kuasa Allah, maka sungguh aneh dan ironi kalau kita meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Seharusnya dalam segala keadaan kita memperbanyak untuk ingat sama Allah. Doa kepada Allah. Di mana Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat sama Allah, maka hati ini akan menjadi tenang. Jiwa ini akan menjadi tenang. Ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu menyikapi corona, COVID-19, ya nyantai-nyantai saja. Gak usah heboh. Ya gak usah heboh, gak usah khawatir, gak usah takut. Waspada harus. Ya, waspada harus. Waspada itu keharusan bagi setiap pribadi khususnya muslim. Waspada dari segala macam gangguan yang akan menerpa, gangguan yang akan mengganggu itu harus. Tapi jangan sampai karena waspada, kemudian kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Jangan karena waspada, kita melakukan maksiat dengan menghakimi orang, prasangka buruk kepada orang, ya, kemudian merendahkan orang, dan lain sebagainya. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu tetaplah tenang bersama Allah. Ya, tetaplah ingat sama Allah. Tetaplah percaya pada Allah. Lanjutkan kehidupanmu, lanjutkan aktivitasmu dengan menjaga segala hal yang telah dianjurkan oleh para ulama, yang telah dianjurkan oleh negara, yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Tetapi ingat, hatimu harus percaya. Semua yang kamu lakukan tidak bisa menjauhkanmu dari apapun, kecuali kalau kamu diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, diberi izin oleh Allah Ta'ala, diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yuk terus berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apapun itu tidak sampai mencelakakan kita, keluarga kita, teman-teman, ya sebangsa dan setanah air. Minta agar ujian apapun diangkat, bala disingkirkan. Artinya apa? Kembali berdoa. Baiklah, mengenai keadaan kita sekarang, banyak orang merasa ketakutan dengan adanya virus yang tidak nampak oleh mata telanjang, di mana virus tersebut yang dinamakan banyak orang, terkhusus ahli medis menamakan virus tersebut yaitu virus corona atau COVID-19. Mengenai hal tersebut, kita tadi barusan melihat video apa yang telah disampaikan oleh Habib Novel, maksud saya Habib Novel Al-Idrus, bahwa beliau mengatakan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di atas permukaan bumi ini yang bisa mencelakakan kita selaku hambanya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita pernah merasakan dengan keadaan sekarang ini, mungkin kita merasakan pernah berada di dalam kerumunan orang yang banyak. Ketika kita berada dalam kerumunan orang yang banyak itu, mungkin di salah satu orang tersebut ada yang batuk ataupun bersin, maka spontan terkhusus diri kita yang merasakan pada dalam kerumunan tersebut merasa atau berpikiran negatif terhadap orang yang bersin atau batuk tersebut maksud saya. Jadi pikiran kita kemana? Pikiran kita pasti berpikir bahwa orang yang bersin atau batuk tersebut mengenai virus corona atau terkena atau terjangkit daripada virus tersebut, yaitu virus corona. Mengenai hal tersebut, beliau Habib Novel mengatakan kehidupan yang seperti itu tidaklah sangat menyenangkan. Tentu tidaklah sangat menyenangkan, terutama bagi kita umat beragama. Kita ini satu anak bangsa dalam persatuan, dalam kerukunan. Maka beliau mengatakan ini tidak mengenakan atau tidak baik dalam kesatuan. Mengenai hal tersebut, beliau juga mengajak kita untuk kembali kepada akidah yang benar, yaitu akidah Islamiyah. Maka beliau katakan tidak ada penyakit yang menular tanpa atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan tidak ada penyakit yang bisa membinasakan kita kecuali perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hal tersebut, beliau Habib Novel mengajak kita bahwa jangan sampai kita ini untuk takut kepada makhluk. Maksud apa yang disampaikan oleh beliau tadi? Beliau mengajak kita ini supaya tidak takut kepada makhluk, tetapi beliau mengajak kita untuk hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selaku kita sebagai orang yang beriman, beliau mengajak kita juga tetap waspada. Karena waspada itu baik. Beliau katakan waspada itu baik, dan beliau membenarkan kepada orang yang waspada atas virus tersebut. Tetapi dan beliau sampaikan juga bahwa jangan sampai kewaspadaan kita bisa menyebabkan kita ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kewaspadaan kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu juga beliau Habib Novel Al-Aidrus mengajak kita juga. Beliau Habib Novel Al-Aidrus ini sama seperti ulama-ulama lainnya yang ada di Indonesia. Beliau Habib Novel Al-Aidrus mengajak kita untuk sama-sama mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah, apa yang diarahkan oleh tim medis. Beliau juga mengajak kita untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh para ulama. Dan terakhir beliau juga mengajak kita untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya virus dan wabah ini segera Allah Subhanahu wa taala angkat dan supaya kita yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari virus tersebut. Mengenai hal tersebut, beliau menyampaikan komunikasi apa yang disampaikan, prinsip apa mengenai komunikasi yang beliau sampaikan tadi, maksud saya prinsip apa yang disampaikan oleh beliau tadi mengenai komunikasi yang disampaikan oleh beliau Habib Novel Al-Aidrus, bahwa beliau tersebut berkomunikasi menggunakan prinsip komunikasi Islam. Menurut Syukur Khalil, beliau menyampaikan komunikasi tersebut ada beberapa prinsip yang ada di dalam menurut Syukur Khalil. Yang salah satunya yang pertama, beliau mengucapkan salam dan beliau berkomunikasi dengan lembah lembut, dan beliau berbicara tidak menakut-nakuti, bahkan beliau mengajak supaya kita ini tidak takut. Beliau mengajak kita supaya tidak takut. Terus beliau juga mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Dan berarti apa yang disampaikan oleh Habib Novel tersebut, komunikasi yang disampaikan oleh Habib Novel tersebut, ini adalah salah satu prinsip komunikasi Islam menurut Syukur Khalil. Mungkin demikian video yang dapat saya sampaikan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Dan untuk supaya menjadi tugas saya ini menjadi lebih baik, dan saya mohon kritik dan sarannya kepada teman-teman yang sudah melihat video yang telah saya buat ini, dan mohon kritik dan sarannya. Nanti saya tunggu, dan mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.